Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini bersama dengan saya Kristi akan membawakan renungan singkat. Oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah melalui renungan firman ini kami dapat mengerti akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Baik, pada hari ini renungan singkat kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai dengan 62. Saya mengambil satu judul yaitu tentang Petrus ya. Petrus di mana dia menyangkal Yesus. Jadi di sini maksudnya judul di Alkitab itu memberikan kita tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Nah di sini saya mengangkat satu tema yang bisa kita pelajari bersama-sama bahwa apakah kita sudah belajar untuk membela iman kita ya. Berani membela iman kita. Itu temanya ya, berani membela iman kita. Nah, dari sini pembacaan ini mengingatkan kita tentang tokoh seorang Petrus di mana dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, dalam penyangkalannya itu Petrus berulang-ulang kali menyangkal Tuhan itu dalam waktu yang bersamaan. Bukan misalnya tahun ini, tahun depan enggak. Tapi dalam waktu yang bersamaan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, di ayat yang 62 itu 61 dan 62 di situ kan ada kata yang mengatakan bahwa maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Berarti Yesus sudah pernah mengingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petandanya itu ayam berkokok. Nah, jadi di sini kita mau belajar bagaimana kita berani dengan iman kita. Apakah kita hanya bisa mengatakan, saya mengasihi Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Apakah setakat itu dan dalam tindakan kita hanya kosong saja? Nah, di sini Kristi mau berbagi bahwa ketika kita berani menyangkal iman kita bahwa yang Yesus yang kami percaya itu adalah Allah yang hidup yang kami sembah. Jadi ketika kita berani membela iman kita, pasti Tuhan juga akan membela kita gitu. Jadi di sini Petrus sudah diingatkan sama Tuhan bahwa dia akan menyangkal Yesus seperti itu. Nah di sini Petrus malah ketika itu dalam waktu yang bersamaan dia menyangkal Yesus. Di situ dia tidak yakin dengan imannya yang semula ya, di mana mungkin dibilang aku mengasihi Tuhan, tapi ujung-ujungnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kita bisa melihat penyesalan yang Petrus rasakan di mana di ayat 62 itu, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Di sini kita bisa melihat di mana dia di awalnya ingin membela imannya, memperjuangkan imannya, tetapi ketika hal itu terjadi dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi di sini Petrus dia menyadari gitu dosa yang dia lakukan. Nah, oleh sebab itu, apakah ketika kita sudah belajar berani membela iman kita kepada orang-orang yang mungkin bilang, kamu percaya Tuhan tidak gitu ya. Ketika kita berani membela, apakah kita juga ketika kita sudah jatuh dalam dosa, apakah kita juga seperti Petrus yang merasakan sedih, kekecewaan karena tidak bisa mempertahankan iman kita. Ketika kita merasakan hal itu, marilah kita datang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Percaya bahwa ketika kita membela iman kita, berani mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan juga akan membela kita. Jadi kita belajar dari sikap Petrus ini ya, dia sudah 3 kali menyangkal Tuhan, malah dia bilang, bukan, aku tidak kenal dia. Tapi di ayat terakhir, di 62 itu dia sangat jelas bahwa dia merasakan kesedihan dan menangis. Ini kan petanda bahwa dia menyesali perbuatannya yang
tidak bisa membela Tuhan pada waktu dia ditanyakan itu dengan seorang hamba perempuan, dan juga ada beberapa orang yang menanyakan. Jadi di sini kita belajar untuk membela iman kita. Apapun kondisi kita, mungkin kepepet dengan keuangan, tapi kamu mau masuk ke agama saya atau mempertahankan Yesus? Karena kepepet kita pilih uang. Jangan seperti itu, tapi kita harus bisa membela apapun keadaan kita. Percayalah ketika kita berani mempertahankan iman kita, bahwa pasti Tuhan juga mencukupi. Jadi di masa-masa minggu ini kita akan bersama-sama memperingati Kamis Putih, Jumat Agung, bahkan Paskah pada hari Minggunya. Jadi untuk menyongsong masuk ke dalam Jumat di mana terkenal sebagai Jumat Sengsara karena Yesus disalib. Jadi mari kita belajar sama-sama untuk membela iman kita. Pasti Tuhan juga akan membela iman kita. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berani membela iman kami di hadapan orang-orang, apapun risiko dan situasinya. Ajar kami untuk mempertahankan iman kami, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan apapun kondisi kami, ajar kami untuk mempertahankan iman kami, karena kami yakin percaya Tuhan juga akan membela dan mempertahankan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah mendengar, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, amin.